Foristik dan ini teman-teman saya. Hai. Perkenalkan, nama saya Alita Safira dengan NIM 12301041. Saya Dwi Ananda dengan NIM 12301034. Saya Putri Larasati dengan NIM 123011037. Saya Maulidia Rahmah dengan NIM 123011027. Saya Sakira dengan NIM 12301030. Saya Indah Mufida dengan NIM 123011032. Saya Weni Septiana dengan NIM 12301039. Hai, saya Putri Larasati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian behavioristik. Menurut saya, pengertian behavioristik ini adalah suatu pendekatan dalam psikologi yang menekankan pentingnya perilaku yang dapat diamati dan diukur, dan mengabaikan aspek-aspek internal seperti pikiran dan perasaan. Teori ini juga beranggapan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan eksternal. Contoh lingkungan eksternal itu seperti proses asosialisasi, pengkondisian, dan penguatan. Nama saya Alita Safira. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh dalam teori behavioristik. Nah, dalam tokoh-tokoh behavioristik ini terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama itu Thorndike. Menurutnya, perubahan tingkah laku boleh berwujud sesuatu yang konkret, yaitu dapat dialami, dan terdapat non-concrete, yaitu tidak dapat diamati. Nah, yang kedua, Ivan Petrovich Pavlov, yaitu menurutnya individu dapat dikendalikan melalui cara dengan mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat. Nah, yang ketiga ada John B. Watson, ialah dengan mengabaikan berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi dalam benak siswa. Nah, yang terakhir Bruce Ferdinand. Nah, yaitu Skinner-nya menurut Skinner juga memperjelas tingkah laku hanya akan membuat segala sesuatunya menjadi bertambah rumit, sebab alat itu akhirnya juga harus dijelaskan lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Hai, saya Indah. Saya akan menjelaskan ciri-ciri teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan salah satu teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari proses belajar. Berikut adalah beberapa ciri-ciri utama teori behavioristik. Yang pertama adalah mengutamakan pengaruh lingkungan, dan yang kedua ada berfokus pada perilaku yang dapat diamati, dan yang ketiga ada menekankan pembentukan respon, dan yang keempat ada bersifat mekanis, dan yang terakhir yang kelima mementingkan latihan dan pengulangan. Saya Dwi Ananda akan membahas tentang kelebihan dari teori behavioristik. Kelebihan dari teori behavioristik ini meliputi kemampuannya untuk secara sistematis mempelajari perilaku yang diamati dan struktur, memfasilitasi prediksi dan kontrol perilaku, serta dapat diterapkan dalam berbagai konteks seperti pendidikan, psikologi, klinik, dan manajemen. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Maulidia Rahmah. Saya akan menjelaskan kekurangan teori behavioristik. Kekurangan teori behavioristik ini ada 9 poin. Yang pertama, bahan pelajaran yang akan digunakan itu telah disepakati sebelumnya. Yang kedua, teori ini tidak dapat diterapkan pada semua mata pelajaran. Yang ketiga, dalam pembelajaran ini siswa hanya sebagai pendengar dan pengingat, dan itu tidak efektif. Yang keempat, untuk menertibkan dan membuat nyaman kelas. Yang kelima, guru bersifat aktif dan peserta didik bersifat pasif. Peserta bersifat pasif maka apabila mengalami kendala tanpa adanya guru. Yang ketujuh, teori ini mengarahkan siswa untuk berpikir hanya pada satu arah. Yang kedelapan, pembelajaran dominan berpusat kepada guru. Dan yang kesembilan atau yang terakhir,
penerapan teori pembelajaran ini siswa merasa tidak tenang dan tidak nyaman. Oke, sekian penjelasan teori behavioristik ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, nama saya Weni Septiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan teori belajar behavioristik. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran yang jelas. Yang kedua, menganalisis lingkungan belajar dan mengidentifikasi pengetahuan awal belajar peserta didik. Yang ketiga, menentukan materi pembelajaran dan menguraikan materi menjadi bagian-bagian kecil. Yang keempat, ada menyajikan pembelajaran dengan cara yang menarik dan kreatif. Yang kelima, memberikan penguatan kepada peserta didik dan mengevaluasi hasil belajar peserta didik tersebut. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya kira saya akan menyampaikan materi tentang contoh teori pembelajaran behavioristik. Yang pertama adalah pengondisi klasik, yaitu seorang siswa mungkin merespons secara otomatis terhadap lonceng yang berbunyi saat awal kelas, karena selalu diikuti dengan presentasi yang menarik. Yang kedua adalah model tercontoh, yaitu seorang siswa mungkin mengadopsi kebiasaan membaca setiap pagi setelah melihat guru mereka yang rajin membaca buku setiap pagi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.